yaitu qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu simbol huruf qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titiknya ada berapa ya? Betul, benar nggak? Itulah yang disebut Ahad Ahmad. Maka dalam lingkaran qalbunya Rasulullah itu, di situ ada asrar Ahad dan Ahmad. Jadi titik pun dalam ilmu ma'rifatullah nggak boleh sembarangan. Inilah yang disebut ilmu titik di bawah ba. Kalau ini ilmu titik di bawah ya, banyak ilmu ma'rifatullah itu. Selama ini kan yang baru dibuka-buka ilmu titik di bawah ba, itu induknya. Nah, ini turunannya ya. Semuanya ada rahasianya. Tidak ada satu titik yang sia-sia. Tidak ada satu titik yang. Maka ketika disebut ya si ya qalbu, di situ ada lafaz hayyu qayyum. Coba baca hayyu. Nafasnya keluar nggak? Hayyu. Nah, kenapa ini bisa membuka kolbu? Kolbu ini juga berkaitan dengan otak secara zahir. Jika kita buang ha, maka di situ ada rahasia Allah Al-Fattah. Allah buka itu isi otaknya. Encer lagi otaknya yang beku. Hayyu ada ya. Apakah makna ya? Yasin. Sebelumnya saya nukil tafsir Ibnu Katsir, ya insan atau ya Muhammad, itu artinya insan. Di situ Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsir ma'rifatullah. Ini ilmunya Abah Guru nih. Mau dengar? Serius? Ya itu qalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu simbol huruf qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titiknya ada berapa ya? Betul, benar nggak? Itulah yang disebut Ahad Ahmad. Maka dalam lingkaran qalbunya Rasulullah itu, di situ ada asrar Ahad dan Ahmad. Jadi titik pun dalam ilmu ma'rifatullah nggak boleh sembarangan. Inilah yang disebut ilmu titik di bawah ba. Kalau ini ilmu titik di bawah ya, banyak ilmu ma'rifatullah itu. Selama ini kan yang baru dibuka-buka ilmu titik di bawah ba, itu induknya. Nah, ini turunannya ya. Semuanya ada rahasianya. Tidak ada satu titik yang sia-sia. Tidak ada satu titik yang. Maka ketika disebut ya si ya qalbu Rasulullah, apa isinya? Sin. Coba baca sin. Ada nafas yang keluar. Maka sin dalam ilmu asrar adalah nafasur Rahman. Bunyi nafasnya Allah yang Maha Kasih itu sin. Ini di ilmu asrar, kitabnya belum ditulis. Kitabnya baru dijelasin. Ibnu Arabi sudah pernah jelaskan tapi masih umum. Imam Al-Buni menjelaskan tapi versi rajah. Jadilah jimat. Karena yang bikin jimat bukan wali, jimatnya jadi wali setan. Karena salah satu titik itu bahaya. Maka saya tidak menganjurkan antum menggunakan wifik rajah dari kitab cetakan Syekh Al-Buni itu. Apa judul kitabnya? Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Karena itu cetakan. Itu rajah harus ditulis tangan, nggak boleh pakai cetakan. Di situ banyak kesalahannya. Fotokopi lagi beb. Yang sahih itu yang masih manuskrip. Manuskrip tua, masih tulisan lama. Walaupun saya dapat sanad Syamsul Ma'arif Kubra, tapi saya nggak menganjurkan. Ya, itu ilmu beliau ilmu huruf.
Satu titik ada maknanya, satu alif ada artinya. Karena kalau alif hilang, ahad jadi apa? Had, maknanya berubah, ya. Maknanya berubah. Coba ba gak dikasih titik, gimana cara bacanya? Penting gak titik? Penting. Tapi orang yang dibutakan hatinya mengatakan gak penting. Ar-Razi dongeng apa lagi nih? Gak apa-apa ya. Biarin aja mereka. Wa'arid anil jah. Kita berparing aja dari orang jahil. Gak usah kita kemudian tanggapi. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi hayyu itu pembuka qalbu. Ya, pembuka qalbu. Jadi silakan diamalkan terus ya. Itu bukan bid'ah. Ternyata dalam hadis yang sahih Nabi sering berzikir ya hayyu ya qayyum ya hayyu qayyum, dan Nabi mengatakan itu al-ismul a'zam, nama yang agung. Jika kita memanggil dengan nama itu pasti noleh. Contoh Paman Birin tuh, berarti itu nama agungnya. Pak Gubernur, iya. Pak Syahbirin, paling kecilnya apa di kampung? Aing. Ya udah, lihat sana dulu, Aing. Tuh, kalau orang dipanggil dengan namanya, dia noleh. Coba saya bilang, oi, oi, nggak noleh, malah ngeliatnya gini. Ya kak, lu siapa? Negur-negur gua, ya kak. Kalau jauh, ya Rob, ya Allah. Kalau dekat, Allah. Kalau jauh, oi, oi. Ya, oi itu ya ayyuha. Ai itu kan bahasa Arab juga tuh. Kita jalan 3 orang, terus orang manggil oi, 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 nggak noleh kita. Tapi kalau oi, ai, pasti noleh. Kayaknya teman masa SD nih. Istilahnya teman baju putih merah. Ini istilah kawan saya. Bener, Paman Birin kalau dipanggil ai, berarti teman SD itu ya. Kalau dipanggil Paman Birin, itu siapa tuh? Baru-baru aja. Ada yang manggil suwe nggak? Nggak ada ya. Preman. Ada yang bilang gitu nggak? Jakarta tuh. Kalau manggil preman pasti bilangnya, wah kayaknya teman gue di Priuk nih. Orangnya satu, namanya banyak, itu baru manusia. Apalagi Allah. Dan cara orang memanggil seseorang itu menunjukkan makom dia di sisi orang itu. Seberapa jauh dia kenal kepada yang dipanggil. Sama, kita manggil Allah dengan nama yang mana, segitulah ma'rifatullah yang kita punya. Ya, baru kenalnya 99 nama ya, betul. Itu pun jarang dibaca ya. Gimana mau wusul? Maka panggillah ya Hayyu ya Qayyum setiap hari. Setiap hari. Insya Allah Allah buka kolbunya dalam 40 hari. Ya. Baru tuh enak ditalkin. Nalkinin cuma tinggal masukin doang. Tapi kalau kolbu belum gembur, kita harus cangkul dulu ya. Tapi waktu kemarin rihlah pertama, di mana namanya Paman? Kiran. Kok tiba-tiba saya talkin orang, padahal kita kan belum tahu mereka baca ya Hayyu ya Qayyum. Ternyata ada jalan pintas menggemburkan kolbu, yaitu safar dan rihlah.
safar dan rihlah. Maka orang-orang yang rihlah, yang safar itu kolbunya sudah lembut, walaupun dia belum baca ya hayyu ya qayyum. Saya bertanya kepada ya Allah, ini yang hadir belum baca ya hayyu qayyum versi saya. Ya sudah, versi saya kata Allah. Versi saya sudah, versi kamu belum, kamu ikut yang mana? Ya sudah, versi engkau ya Allah. Karena tuan guru kita, Guru Wildan sudah talqin ijazah riwayat, maka saya pun harus memberikan ijazah thariqah. Jadilah kemarin kita talqin ya. Tapi tidak penting talqin saja. Yang penting adalah ilmu yang diturunkan.